Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi di Blog Wasuta Channel dalam obrolan berita populer, dan kali ini secara spesifik kita akan mengobrolkan hasil pemilihan umum. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan keadaan perpolitikan nasional kita, di mana baru saja semalam KPU secara resmi kemudian mengumumkan hasil pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, di mana seperti yang sudah kita kira-kira, seperti yang sudah diramalkan oleh pakar, oleh para ilmuwan, para akademisi, dengan segala macam siasat busuk dan praktik kecurangan dalam proses pemilihan umum, ya sudah diketahui siapakah yang akan menjadi pemenang ataupun yang kemudian nanti akhirnya diumumkan oleh KPU itu sendiri. Dan persis sampai dengan angka-angkanya, pasangan calon nomor urut 2 yang diumumkan KPU sebagai pemenang itu menang satu putaran dan lebih dari 50%. Kemudian kita melihat Paslon 01, Paslon 03 berbagi angka, Paslon 01 24 sekian persen dan Paslon 03 16 sekian persen. Ada hasil yang juga tidak kalah penting dari hasil pemilihan legislatif, di mana kita melihat paling tidak ada hal yang kita garis bawahi adalah partai P3 yang merupakan partai besar, partai legend, partai yang punya sejarah peranan penting dalam sejarah perjalanan perpolitikan Indonesia sampai hari ini, begitu banyak memberikan perannya, tapi mereka tidak lolos dalam kursi DPR dalam ambang batas parliamentary threshold. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia yang digadang-gadang orang dengan menggunakan strategi Kaisang, si anak presiden ini dijadikan sebagai ketua umum partai PSI, itu kemudian bisa mendomplang hasil suara dari Partai Solidaritas Indonesia. Namun nyatanya hari ini kita melihat mereka juga jauh ya dari ambang batas yang telah ditentukan, meskipun sebelumnya ada gunjang-gunjing, ada segala macam dramatisasi tentang Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini kemudian menegaskan bahwa sebetulnya orang-orang bilang tentang Jokowi's efek ini tidak begitu berpengaruh, nihil pengaruhnya ya. Karena Kaisang sebagai anak Presiden Joko Widodo, sebagaimana misalkan dalam kontestasi Pilpres Gibran juga merupakan anak Presiden Joko Widodo, harusnya menjadi satu hasil yang punya resonansi yang sama. Artinya misalkan kalau Gibran sebagai salah satu wakil presiden pasangan calon nomor urut di kontestasi pemilihan presiden, hari ini kita lihat menang dalam pengumuman resmi KPU, ya adiknya yang merupakan saudara Gibran dan merupakan anak dari Presiden Joko Widodo juga mendapatkan hasil yang positif gitu. Nah, sehingga selain itu kita bisa melihat bahwa memang selain Jokowi's efek ini tidak terlalu berpengaruh, yang berpengaruh kepada elektabilitas, kemenangan atau tingkat suara dari pasangan calon nomor urut 2 adalah relasi kuasa dan segala macam kebijakan siasat politik busuk dari lingkar kekuasaan yang memainkan agar pengaruh segala macam tadi itu bisa berefek pada peningkatan suara dari pasangan calon nomor urut 2, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu catatan kami untuk hasil pemilihan legislatif. Kemudian hasil pemilihan presiden. Kami sudah bilang dalam video yang sebelumnya bahwa tidak relevan lagi membicarakan hasil pemilihan presiden hari ini. Bagaimana kita mau membicarakan hasil pemilihan presiden sementara kita ketahui praktik kecurangan bukan hanya dilakukan ketika hari H pencoblosan, pun itu dilakukan hanya di hari H, ya tidak sah juga gitu. Cuman ada yang lebih parah dan bahaya ya. Praktik kecurangan ini kami yakin sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari
dengan segala macam by design dari lingkar kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tertentu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima ya? Yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa menikmati hasil dari pengumuman pemilihan presiden tahun 2024 sementara para orang-orang yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu terdapat oknum-oknum yang meskipun sudah melakukan pelanggaran, yang sudah diberikan peringatan, yang sudah terkena sanksi dan semacamnya, ini kemudian tidak ditegasi dan hari ini kita lihat mereka eksis mengurusi segala macam hal tentang proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, bagaimana mungkin kita berbicara tentang hasil pemilihan presiden sementara hari ini jutaan masyarakat yang mengapung kantor DPR, kantor KPU, kantor Bawaslu mewakili seluruh aspirasi lapisan masyarakat Indonesia mengatakan bahwa buka seterang-terangnya, transparansikan seterbuka-terbukanya bagaimana proses pemilihan umum dan tolak hasil pemilu yang dengan cara-cara curang. Yang keempat, hasil ini juga merupakan hasil yang belum tentu saja final karena kita melihat masih ada beberapa hal yang kemudian berpotensi akan merubah hasil yang diumumkan oleh KPU. Kita melihat langkah taktis dari paslon 03 yang sudah sejak jauh-jauh hari membicarakan tentang hak angket. Kita berharap hak angket ini kemudian bisa membuka segala macam kebijakan eksekutif pemerintahan yang kemudian terdeteksi bahwa di situ ada pelanggaran yang berpengaruh pada hasil pemilihan presiden. Kita lihat juga pasangan calon nomor urut 1 yang hari ini secara tegas baru beberapa jam pengumuman hasil pemilihan umum mereka press release ingin mengatakan langkah selanjutnya kami akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai satu perangkat lembaga negara yang berfungsi hanya untuk sengketa yang bersifat kalkulator saja, tapi kemudian menelisik secara substansial bagaimana hasil itu diperoleh melalui proses-proses yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Begitu juga misalnya salah satu ramalan dari kritikus handal kita di Indonesia, Pak Prof. Rocky Gerung, ia mengatakan setelah 13 hari setelah hari pengumuman hasil pemilihan presiden, hasil pengumuman pemilihan umum tahun 2024, bukan tidak mungkin akan terjadi demo besar-besaran terdiri dari lapisan masyarakat paling bawah sampai paling akhir. Dan ini juga bisa berpotensi akan merubah hasil pemilihan umum terus kepada hasil pemilihan presiden. Jadi untuk saat ini terus saja kita membersihkan media sosial, telinga-telinga tetangga kita bahwa proses pemilihan umum yang sudah terlihat hasilnya melalui KPU begitu banyak siasat buruk dan praktik kecurangan di dalamnya. Meskipun kita melihat di sisi lain, ada juga partai yang kemudian hari ini sibuk dengan peran-peran baru mereka untuk meminta jatah atau kursi-kursi jabatan pada pemerintahan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Ada juga partai yang neto-neto kemarin dia merupakan pengusung bagian dari koalisi masa perubahan yang banyak kontras terhadap segala macam kebijakan pemerintahan yang sudah berlangsung. Sampai hari ini los-los saja, mawas-mawas diri saja bersikap menerima hasil pemilihan umum. Sebut saja Partai Nasdem. Ya. Apakah kemudian sikap dari partai-partai itu terkhusus kepada Partai Nasdem ini membuat kami kecewa? Ya jujur saja kami kecewa. Tapi kemudian apakah ini membuat kami kaget? Secara tegas kami ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi sikap dari Partai Nasdem pasca pengumuman hasil pemilihan presiden dengan mengatakan kami menerima hasil pengumuman dari KPU, kami tidak kaget. Melihat sejarah dari perjalanan
politik Partai Nasdem beberapa tahun terakhir ini yang memang lebih banyak dekatnya dengan rezim yang sudah berlangsung. Melihat bahwa partai-partai hari ini juga hampir semua tidak terkecuali Partai Nasdem telah kehilangan wibawa mereka, telah kehilangan nafas perjuangan untuk berdiri pada nilai dan ideologi yang mereka perjuangkan, mengesampingkan hal semacam tadi itu dan ingin mengutamakan kerja-kerja politik praktis. Dan hari ini itulah yang mereka pertontonkan. Tapi apakah kemudian apa yang menjadi sikap, tingkah laku ataupun pilihan politik dari elit para penyelenggara negara kita ini kemudian menurunkan semangat masa perubahannya, perbaikan pada Indonesia? Sama sekali tidak. Saya ingin mengatakan sekali sama sekali tidak, ya. Karena rakyat sudah cerdas, mereka berdiri bukan pada kepentingan kerja-kerja politik praktis, tapi pada nilai-nilai perubahan yang akan membawa perbaikan, kebenaran dan keadilan Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, perlu ada beberapa poin yang kita harus pahami bersama. Bahwa kita meyakini hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalaupun pada akhirnya pengumuman resmi yang diumumkan oleh KPU semalam tadi ini adalah hasil final ke depannya nanti, yang sudah akan melewati berbagai macam proses, kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari usaha-usaha Pak Prabowo yang sudah mengikuti 4 kali pertandingan, 4 kali percobaan, 3 kali kalah dan 1 kali menang. Dan ini merupakan hasil yang cukup bisa dibanggakan kepada mantan, ya. Dan yang kedua, hasil tidak akan mengkhianati proses. Bagaimana proses yang melalui siasat busuk dan praktik kecurangan tadi ini tentu saja akan melahirkan hasil yang sama dengan proses tadi ini. Akan melahirkan orang-orang yang kemudian bermental culas dan para bandit nantinya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, poin saya yang terakhir kali adalah apapun nanti yang terjadi dengan hasil pemilihan umum, siapapun yang akan secara final memenangkan pemilihan umum, rakyat harus tahu bahwa suara kita setiap hari selalu berarti. Tidak hanya dijadikan sebagai hanya ajang 5 tahunan saja. Teruslah melawan dengan mulut-mulut yang semakin berisik, dengan jari-jari lentik yang setiap harinya terus ingin mengetik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan salam perjuangan.